Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya. Kita nanti di sini akan membahas tentang pembelajaran 4, 5 dan 6 ya. Dibuka bukunya halaman 78 di pembelajaran 4. Ya. Kemudian kalian buka halaman 87 tentang memahami bilangan cacah. Memahami bilangan cacah. Di sini ada setumpukan kertas di halaman 81, dilihat bukunya. Setiap tumpukan kertas ini berisi 10 lembar kertas. Nah, di buku kalian di sini ada 10 tumpukan kertas, berarti semuanya berisi 100 lembar kertas. Jika sudah, kalian buka di halaman berikutnya. Di sini masih tetap nilainya satu tumpuk kertas ini 10 kertas, berisi 10 kertas. Di sini ada berapa? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ada 100. 100 kertas ditambah 30 kertas dan di sini ada 5 kertas. Jadi bilangan cacahnya sini 100 ditambah 30 ditambah 5 menjadi 135. Udah ya, mengerti ya anak-anak ya. Nanti jika belum paham, minta tolong orang tua kalian untuk menerangkan kembali ya. Kemudian kita belajar di pembelajaran kelima. Di sini pembelajaran kelima kita membuka halaman 86 tentang membedakan kalimat ajakan dan kalimat penolakan. Di pembelajaran 2 tadi kita pembelajaran 2 sebelumnya kita sudah mengenal tentang kalimat ajakan. Contohnya ayo, itu yang diawali dengan kata ayo, mari, itu biasanya kalimat ajakan yang di dalamnya berisi mengajak seseorang, itu berarti kalimat ajakan. Terus kalimat penolakan biasanya diawali dengan kata tidak setuju atau bisa dengan kata maaf, itu dikatakan kalimat penolakan. Nanti kalian membaca di halaman 86 ya, ada bacaan tentang berlatih menari. Di situ di dalamnya ada kalimat tentang ajakan dan kalimat penolakan. Kemudian kita langsung ke halaman 88. Mengamalkan nilai sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila sendiri berbunyi apa? Apa anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, iya. Betul. Sila ketiga dalam Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia, di Indonesia mempunyai banyak suku ya. Nah, tetapi kita harus tetap bersatu, tidak boleh membedakan. Ada banyak agama di Indonesia, kita juga harus saling menghormati dan tetap bersatu. Misal di dalam kelas kalian ada dari suku Jawa dan ada yang dari suku misalnya dari suku Sunda. Kita harus tetap bersatu, jangan aku nggak mau dengan bermain dengan anak yang beda suku dengan aku, itu tidak boleh ya. Itu namanya bukan persatuan Indonesia. Nah, kalian pun juga harus mengenal banyak suku di Indonesia biar bisa menghargai setiap suku yang ada ya. Sekarang kalau sudah di di sila ketiga Pancasila sendiri, kita dilambangkan oleh pohon beringin ya, yang mencerminkan persatuan Indonesia. Kemudian kita ada di pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 di sini kita belajar tentang mengamalkan nilai sila keempat dalam Pancasila, yaitu yang di halaman 94 ya. Mengamalkan
nilai sila keempat Pancasila. Lagu wajib belajar adalah lagu yang dipilih bersama. Nah, tentang musyawarah. Misalnya di dalam kelas contoh pengamalan sila keempat di dalam kelas atau di dalam kehidupan sehari-hari ya. Di dalam kelas contohnya kita biasanya kalau baru masuk di kelas tahun ajaran baru ada pemilihan ketua kelas, sekretaris kelas, dan bendahara kelas. Biasanya itu melalui musyawarah. Jadi mengikuti polling paling terbanyak. Siapa yang setuju si A atau si B. Misal si B lebih banyak yang milih, berarti ya dia yang harus dijadikan ketua kelas. Nah, terus kalau di masyarakat biasanya pemilihan ketua RT atau pemilihan lomba pada 17 Agustus kita musyawarah bersama. Kalau di dalam rumah contohnya misal pada liburan sekolah si kakak pengen berlibur di pantai, si adik pengen berlibur di kebun binatang. Nah, biasanya orang tua kalian tuh memusyawarahkan itu ya, memusyawarahkan pengen liburan di mana. Nah, jika pilihan kalian tidak dipilih dengan orang tua kalian, pasti juga ada alasannya. Kita tidak boleh berkecil hati ya. Itu pengamalan, contoh nilai pengamalan sila keempat di dalam Pancasila. Kemudian kita belajar tentang mengurutkan bilangan cacah. Nah, di sini tadi kan kita udah misal nih. Misal ada bilangan 135 terdiri dari 130 dan 5. Kemudian ada bilangan lagi di sini. Nah, kita sekarang mengurutkan bilangan cacah. Nah, di sini kita mengurutkan bilangan cacah. Misal ada bilangan 125, terus 175 dan 128. Nah, cara kita mengurutkan bilangan cacah dari misal ini dari yang terkecil dahulu. Kita harus menguraikannya ya. Menguraikan bilangan tersebut ini terdiri dari 100 ditambah 20 dan ditambah 5. Kemudian ini 100 ditambah 70 dan ditambah 5. Kemudian 100 ditambah 20 dan ditambah 8. Cara mengurutkannya kita cari paling yang terkecil dulu. Nih 100 sama kan, 20 sama. Berarti kita lihat yang di terakhir yang lebih kecil mana antara bilangan pertama dan bilangan ketiga. 5 sama 8 lebih kecil mana? 5 sama 8 berarti lebih kecil 5. Jadi yang pertama mengurutkannya 125 terlebih dahulu. Kemudian kita kasih tanda koma. Nah, tinggal yang 175 dan 128. Ini sama 100-nya, 70-nya sama 20. Oh, lebih kecil 20. Berarti udah tentu yang ini 128. Kemudian yang terakhir 175. Dah mengerti anak-anak? Kalau kalian kurang paham dengan penjelasan ibu atau terlalu cepat, kalian bisa membaca lagi, mengulang lagi, atau bertanya kepada orang tuanya ya. Cukup sekian pembahasan di subtema 2 pembelajaran 4, 5, dan 6. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat siang dan tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.